Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan pembangunan industri berwawasan lingkungan. Pengertian pembangunan berwawasan lingkungan. Menurut Hartono, pembangunan berwawasan lingkungan pada dasarnya adalah suatu upaya pembangunan yang berjalan berkesinambungan atau pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebesar-besarnya, dengan menyerasikan sumber daya alam dengan manusia sebagai subjek dan objek dalam pembangunan. Selanjutnya, pandangan ini didasari oleh anggapan Hartono dalam buku geografi, yaitu Jelajah Bumi dan Alam Semesta pada tahun 2009, di mana sebagai berikut. Yang pertama, proses pembangunan harus terus-menerus ditopang oleh sumber daya alam yang selalu tersedia dan cukup, mutu lingkungan yang baik, serta bertahan dalam waktu cukup lama. Yang kedua, sumber daya alam terutama udara dan tanaman memiliki ambang batas yang penggunaannya akan menyusut baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang ketiga, mutu atau kualitas lingkungan berhubungan langsung dengan mutu atau kualitas hidup. Semakin baik kualitas mutu lingkungan, maka semakin baik pada mutu atau kualitas hidup. Yang keempat, pada penggunaan sumber daya alam saat ini, seharusnya memberikan kemungkinan berbagai pilihan penggunaan sumber daya alam di masa mendatang, seperti bahan bakar. Untuk kendaraan bermotor, tidak selamanya harus menggunakan bensin atau solar. Yang terakhir, yang kelima, pembangunan berkelanjutan harus merupakan solidaritas antar generasi. Maksudnya, sumber daya alam yang ada sekarang tidak hanya dihabiskan untuk kesejahteraan generasi saat ini, tetapi dapat diwariskan sebagai kesejahteraan generasi yang akan datang. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah suatu upaya untuk melestarikan lingkungan dengan diadakannya suatu pembangunan yang didasari oleh sumber daya alam dan berada pada tempat yang indah serta sejuk, jauh dari berbagai macam polusi guna untuk menjaga kelestarian alam dan membantu pentingnya sumber daya alam yang hampir rusak. Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan. Tujuan dari pembangunan berwawasan lingkungan adalah agar masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam tidak merusak lingkungan. Untuk itu, dalam pengelolaan sumber daya alam perlu memerhatikan keadaan lingkungan agar ekosistem lingkungan tidak terganggu. Sumber daya alam merupakan penopang kehidupan penduduk yang perlu dijaga kelestariannya. Emil Salim dalam buku Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan mengemukakan bahwa terdapat 5 tujuan yang perlu dikembangkan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu 1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hakikat lingkungan hidup adalah membuat hubungan saling kait-mengait dan hubungan saling membutuhkan antara satu sektor dengan sektor lainnya, antara satu daerah dengan daerah lain, serta antara satu negara dengan negara lain, bahkan antara generasi sedang dengan generasi mendatang. 2. Kemampuan menyelesaikan kebutuhan dengan kemampuan sumber daya alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Kebutuhan manusia yang terus-menerus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber daya alam secara bijaksana. Maksudnya adalah masyarakat harus dapat menyelesaikan antara kebutuhan dengan kemampuan sumber daya alam agar nanti dapat menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. Dengan adanya perubahan zaman dari masa ke masa, maka tantangan mengenai pembangunan dunia akan semakin bertambah dan mungkin semakin berat, tetapi kita harus mampu membuat tantangan tersebut menjadi seimbang agar tantangan tersebut tidak merusak lingkungan. Kita dapat melakukannya dengan cara mengadakan tanaman 1000 pohon, atau bahkan mengurangi jumlah sumber daya alam yang digunakan guna untuk kesejahteraan hidup manusia yang akan mendatang. Yang keempat, mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat.
sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat, yang di sini maksudnya adalah kita sebagai masyarakat yang baik harus mengembangkan kesadaran akan lingkungan kepada masyarakat yang belum paham mengenai dampak yang akan terjadi akibat lingkungan. Jadi, kita harus memberikan pengarahan terhadap masyarakat tersebut agar mereka dapat sadar akan pentingnya kesejahteraan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Yang kelima, menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.